Halo Sobat Sehat, selamat datang di Meds On, your medical service and information channel. Kali ini kita akan membahas Selamat menyaksikan. Terima kasih telah mengunjungi Meds On. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi seputar kesehatan ya. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam buat teman-teman semua yang telah menonton video ini. Perkenalkan, saya Davi Muhammad, saya kontributor dari Meds On. Jadi teman-teman juga yang baru lihat video ini boleh follow Instagram kita di @medson.id. Pada kesempatan hari ini saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui DM. Ini pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi saya sudah rangkum pertanyaan-pertanyaannya dan saya sudah kategorikan. Untuk yang pertama saya akan coba menjawab pertanyaan teman-teman mengenai kolesterol. Mudah-mudahan apa yang saya jawab ini bisa membantu teman-teman dan menambah informasi juga ya. Oke, yang pertama saya akan coba jelaskan apa itu kolesterol. Baik, secara sederhana sebenarnya kolesterol itu merupakan kandungan di dalam makanan ya. Dia termasuk bagian dari lemak. Tapi selain dari makanan juga kolesterol sebenarnya bisa dibuat oleh tubuh kita sendiri. Jadi kalau teman-teman tahu itu ada organ namanya hati di kita. Nah, organ hati itu dia bisa memproduksi kolesterolnya sendiri. Jadi tubuh kita secara langsung bisa memproduksi kolesterol selain dari makanan. Nah, lalu ini ada juga menyambung pertanyaannya itu, kedua, apa bedanya dengan istilah penyakit kolesterol? Ya tentu kalau yang dibilang penyakit kolesterol itu tidak lepas dari peningkatan kadar kolesterol di dalam darah kita. Jadi artinya walaupun tubuh kita bisa memproduksi kolesterolnya sendiri, tentu itu adalah kolesterol yang seimbang dengan komponen-komponen lainnya. Dikatakan penyakit kolesterol, kalau teman-teman tanya di sini, itu maksudnya adalah artinya kelebihan kolesterol, dan itu justru berbahaya. Berbahayanya apa? Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Jadi intinya penyakit kolesterol itu berlebih kolesterolnya dalam tubuh kita. Kenapa bisa berlebih? Nah itu dia, dari makanan yang kita makan biasanya akan meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Selanjutnya pertanyaannya adalah kolesterol itu baik atau tidak? Kalau dia seimbang, kolesterol itu baik dan itu banyak manfaatnya. Ini pertanyaan nyambung ke pertanyaan nomor 4 ya, apa kegunaan kolesterol? Jadi kolesterol itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Fungsinya untuk apa? Pertama, kolesterol itu sebagai bahan baku untuk hormon-hormon yang bekerja di dalam tubuh kita. Kalau pada laki-laki contohnya hormon testosteron, itu hormon untuk laki-laki khusus. Salah satunya untuk pembentukan sperma. Nah, hormon testosteron itu bahan bakunya adalah kolesterol. Jadi kolesterol itu sebenarnya bermanfaat buat tubuh kita. Fungsi yang kedua, kolesterol ini adalah untuk membentuk dinding-dinding sel tubuh kita. Jadi bagian terkecil tubuh kita itu kan adalah sel ya. Nah, si sel itu punya dinding sel. Nah, dinding sel itu dibentuk sama kolesterol. Jadi itu sebenarnya penting. Dan yang tidak baik itu yang seperti apa? Yaitu dia baik lagi. Yang tidak baik itu adalah kolesterol yang berlebihan di dalam tubuh kita, sehingga kolesterol itu bisa terakumulasi di bagian-bagian tubuh kita, bisa berkumpul di bagian-bagian tubuh kita. Salah satu contohnya adalah di pembuluh darah. Kalau kolesterol banyak di pembuluh darah, itu bisa mengakibatkan sumbatan pembuluh darah tersebut, khususnya pembuluh darah kecil. Nah, contohnya pembuluh darah di jantung itu kan kecil tuh ukurannya. Kalau terlalu banyak kolesterol, dia bisa menyumbat darah tersebut dan aliran darah ke jantung bisa kurang. Jadi bisa mencetuskan penyakit jantung atau serangan jantung. Lalu pertanyaan berikutnya adalah dari mana saja sumber kolesterol? Apakah daging berlemak berkaitan dengan kolesterol? Tadi balik lagi, kolesterol itu bisa dua sumbernya. Bisa dari makanan dan bisa dari tubuh kita sendiri, diproduksi di hati. Jadi tubuh kita bisa produksi sendiri. Kalau dari makanan yang banyak mengandung kolesterol itu contohnya kayak makanan-makanan cepat saji, junk food, makanan goreng-goreng. Ya tentu daging juga punya kolesterol, tapi memang tergantung porsi kalau makanan itu. Jadi tergantung berapa gram dagingnya, 1 gram daging mengandung berapa kolesterol. Jadi tergantung berapa banyak yang kita makan. Semakin banyak makanan yang mengandung kolesterol kita makan, ya tentu akan semakin tinggi kandungan kolesterolnya.
Oke, selanjutnya seberapa banyak kolesterol yang sebenarnya termasuk kategori baik untuk tubuh? Dalam hal ini balik lagi prinsipnya adalah seimbang. Jadi kolesterol itu nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Kalau teman-teman atau orang tuanya pernah cek kolesterol pakai alat khusus itu, patokannya adalah kolesterol itu bagusnya kurang dari 200. Jadi kalau lebih dari 200 itu harus sudah hati-hati, karena yang ditakutkan tadi yang saya bilang ada akumulasi atau penumpukan kolesterol di bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, lalu pertanyaannya adalah selanjutnya, apakah makanan yang berminyak berkaitan dengan kolesterol? Iya, tentu. Yang berminyak itu berkaitan dengan kolesterol. Jadi balik lagi, kolesterol itu sebenarnya dibutuhkan oleh kita, dan makanan-makanan dengan kandungan kolesterol itu sebenarnya baik. Hanya yang harus digarisbawahi adalah tidak berlebihan, yaitu dengan artinya cukup makannya. Jadi kalau berlebihan itu yang jadi bahaya, ya. Pertanyaan berikutnya, jika seseorang memiliki kadar kolesterol tinggi, apa gejalanya? Jadi kadar kolesterol tinggi itu kadang-kadang tidak bergejala, khususnya pada yang muda. Jadi kalau yang muda jangan merasa bahwa saya mah santai aja, kolesterol nggak akan tinggi. Enggak, justru bisa aja kolesterolnya tinggi dan tidak bergejala. Tapi kalau gejalanya pun ada, itu biasanya gejala karena akibat gangguan dari organ lain. Contoh misalnya sudah ada gangguan dari sumbatan pembuluh darah jantung, ya tentu akan ada gejala-gejala dari penyakit jantung. Kalau serangan jantung, ya contohnya nyeri dada, sesak nafas, itu mungkin bisa terjadi. Cuman kalau sekarang banyak yang bilang sakit leher karena kolesterol tinggi, saya pribadi sih belum menemukan penelitian ilmiahnya sakit leher hubungannya dengan kadar kolesterol tinggi. Tapi mungkin tenaga kesehatan lain mungkin ada yang pernah. Nah, nanti boleh ditanyain aja ya. Selanjutnya adalah pertanyaannya, apa yang menyebabkan seseorang memiliki kadar kolesterol tinggi? Yaitu kadar kolesterol tinggi itu disebabkan karena asupannya yang berlebihan. Karena kan tadi balik lagi, tubuh kita bisa memproduksi sendiri kolesterolnya. Tapi kolesterol yang diproduksi oleh tubuh kita yang sehat tentu itu bisa diatur sendiri oleh tubuh kita. Jadi nggak akan berlebihan. Justru yang berlebihan itu dari makanan yang kita makan, terlalu banyak porsinya. Ya, gaya hidup sehat tentu itu perlu untuk mengatur kolesterol kita. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang rentan memiliki kadar kolesterol tinggi? Pria, wanita, umur, dan seterusnya. Mungkin ini harus dicari lagi penelitian-penelitian lebih lanjut ya, yang membedakan antara wanita dan pria, muda dan tua. Cuman kalau misalnya kita lihat secara umum, bahwa yang memiliki resiko ya tentu semua memiliki resiko, baik tua, muda, wanita, laki-laki, itu tentu memiliki resiko. Tergantung dari pola makannya, tergantung dari pola hidupnya. Kalau misalnya dia pola makannya memang kebiasaannya makanan-makanan cepat saji, tiap hari makan itu banyak dan tidak dibarengi dengan kegiatan olahraga, ya tentu justru akan beresiko meningkatkan kadar kolesterol darah. Selanjutnya, apa kemungkinan yang terjadi jika kadar kolesterol seseorang tinggi? Yaitu dia. Jadi bisa ada kelainan-kelainan seperti jantung. Kalau yang sudah tua bisa resiko stroke, sumbatan pembuluh darah di otak, sehingga ada stroke sumbatan pembuluh darah, hingga yang parahnya bisa penurunan kesadaran akibat stroke tersebut. Lalu selanjutnya, apakah kolesterol tinggi berkaitan dengan kesehatan organ jantung? Ya, berkaitan. Jadi itu dia yang tadi saya sebutkan, bahwa kolesterol yang tinggi itu bisa terakumulasi atau berkumpul di organ-organ tertentu. Salah satunya di pembuluh darah jantung. Pembuluh darah jantung itu diameternya sangat kecil. Jadi kalau ada kolesterol yang berlebihan lewat ke sana, itu bisa mengakibatkan sumbatan. Tentu sumbatan ini kalau dijelaskan secara ilmiah atau secara ilmu kedokterannya tentu merupakan proses yang sangat kompleks. Tapi secara sederhana, kolesterol yang tinggi bisa mengakibatkan sumbatan pada pembuluh darah, seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah ini cukup banyak juga ya. Sebagian orang mengeluhkan pegal, kaku di tengkuk, dan pusing di bagian belakang kepala. Apakah ini ada kaitannya dengan kolesterol? Nah, itu yang saya bilang, sebenarnya saya pribadi belum menemukan literatur atau jurnal atau penelitian yang berkaitan dengan ini. Hanya saja kalau misalkan berkaitan dengan sakit kepala, mungkin saja itu masuk ke gejala stroke, karena gejala stroke juga bisa sakit kepala.
Tapi itu secara tidak langsung. Artinya kolesterol yang tinggi pertama menyumbat pembuluh darah di otak sehingga aliran darah ke otaknya menurun dan muncullah gejala stroke. Nah, gejala stroke inilah salah satunya adalah sakit kepala. Mungkin itu bisa menjawab. Selanjutnya adalah sebagian orang percaya olahraga adalah salah satu cara mengendalikan kadar kolesterol. Jika benar demikian, olahraga apa yang tepat? Ya, betul. Jadi olahraga itu adalah salah satu hal yang membuat tubuh kita untuk membakar lemak. Dalam hal ini juga bisa membakar kolesterol, membakar lemak. Misalnya contoh lemak di perut kita pada laki-laki, kalau pada perempuan di bagian dada dan bagian pinggul. Nah, itu bisa dibakar atau dipecah si lemaknya menjadi bentuk energi dalam tubuh kita dengan olahraga. Kalau pertanyaannya olahraganya apa, ya tentu kembali lagi disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Kalau misalnya kita memang mampu untuk olahraga seperti lari, ya kita lakukan saja. Tapi kalau orang tua kan nggak mungkin ya suruh lari gitu. Jadi olahraga yang sesuai aja, misalnya jalan atau pemanasan di tempat, itu juga bisa bermanfaat. Selanjutnya adalah apakah mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan efektif menurunkan kadar kolesterol? Sebenarnya kolesterol ini di dalam tubuh kita itu proses alamiahnya diturunkannya melalui saluran pencernaan. Jadi kolesterol kita yang tersisa itu secara kolesterol dalam tubuh kita misalnya sudah dipakai untuk pembentukan hormon misalkan, terus masih ada sisa. Nah, itu dibuangnya sebenarnya itu melalui saluran pencernaan. Jadi melalui kotoran kita, melalui feses. Itu ada mengandung kolesterol juga, dibuang dari situ. Karena tubuh kita secara alamiah sebenarnya tidak bisa memecah kolesterol, tidak bisa memecah menghilangkan kolesterol begitu saja. Jadi kolesterol yang utuh itu dibuang melalui saluran pencernaan kita. Hanya kalau pertanyaannya mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan ini efektif, tentu ini kembali lagi ke diet seimbang. Jadi kalau misalnya dengan kita mengkonsumsi buah-buahan, mengkonsumsi sayur-sayuran, artinya asupan nutrisi yang ke dalam tubuh kita juga seimbang, bukan hanya kolesterol. Jadi harapannya sebenarnya itu bukan menurunkan, tapi menyeimbangi kadar kolesterolnya. Nah, lalu ini karena ini memang mau mendekati Idul Fitri ya, nanti saat Idul Fitri mungkin banyak makan makanan seperti gulai, ya, daging, opor dan lain-lain. Tentu itu tinggi kolesterol. Ini ada pertanyaan terkait itu, yaitu hidangan khas Idul Fitri kayak opor, rendang di Indonesia sering dikaitkan dengan kolesterol. Benarkah demikian? Hidangan apa saja yang mungkin meningkatkan kadar kolesterol? Ya betul. Jadi kadar kolesterol itu intinya sih lemak lah ya, mengandung lemak, minyak, itu ada kadar kolesterolnya semua. Jadi sumber-sumbernya dari makanan itu memang ada, benar. Bagaimana tips mengontrol kadar kolesterol khususnya apabila berkaitan dengan hidangan-hidangan khas Idul Fitri? Yaitu dia, seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bahwa konsumsi berlebihan itu tidak dianjurkan karena itu dapat berdampak pada peningkatan kadar kolesterol. Jadi sarannya adalah ya tentu konsumsi seimbang dan secukupnya. Nah, konsumsi seimbang dan secukupnya itu justru akan mengatur kita untuk tidak meningkatkan kadar kolesterol. Kalau kita hobinya makan daging-dagingan terus pagi, siang, sore setiap hari, ya tentu itu akan beresiko meningkatkan kadar kolesterol. Dalam hal ini kita membahas kolesterol tidak terlepas dari kandungan lemak lain ya, masih banyak lain. Ada asam lemak, ada gliserol, ada kolesterol itu sendiri. Jadi masih banyak, tapi dalam hal ini kolesterol juga penting. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin pertanyaannya sudah saya jawab semua, saya kira ya. Mudah-mudahan bisa menjawab, dan pesan saya tetap jaga kesehatan selama masa pandemik ini, selama bulan puasa dan selama Idul Fitri nanti, dan tetap waspada. Artinya kita tidak perlu takut, tapi tetap waspada. Tentu tetap menjalankan semua prosedur-prosedur kesehatan yang sudah dipublikasikan banyak melalui media sosial, menggunakan masker, cuci tangan, pola hidup bersih, dan tentu ditunjang dengan asupan makanan yang seimbang. Karena semua itu akan mendukung sistem imun tubuh kita untuk dapat melawan virus, khususnya saat sekarang ini adalah COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih.
Kalau misalnya ada pertanyaan lain, boleh teman-teman di kolom komentar bisa ketik pertanyaannya atau melalui DM ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.